BYOD atau kontraktor itu adalah menjadi use case utama dari Secure Enterprise Browser ini. Kenapa? Karena dengan Secure Enterprise Browser ini, organisasi menjadi tidak khawatir harus melakukan kontrol terhadap aset-aset yang sebenarnya bukan milik organisasi tersebut. Halo Sobat Metro Data, kembali lagi berjumpa dengan saya Gorby Abimanyu di Metro Data Podcast. Dan di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Palo Alto Networks Indonesia. Bersama kita sudah hadir Bro Agustinus Tene selaku SASI Sales Specialist dan juga ditemani kita oleh Bapak Wahyu Pamungkas sebagai Domain Consultant SASI. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Pastinya Sobat Metro Data juga sudah cukup familiar ya dengan Palo Alto Networks, yang mana Palo Alto Networks juga sudah membantu Fortune 100 companies itu untuk melindungi environment mereka gitu ya. Dan juga untuk di sisi network security tentunya mungkin teman-teman familiarnya dengan solusi Next Gen Firewall kalau dengar Palo Alto Networks. Namun kita ngelihat di sini ada solusi menarik juga nih, ada solusi SASI gitu ya. Tuh ya, mungkin untuk sobat-sobat Metro Data juga masih belum familiar apa sih SASI ini sebenarnya gitu ya. Dan juga di sini kalau kita ngelihat ya dari Gartner sendiri itu juga mudah memprediksi nih bahwa SASI ini akan jadi next big thing gitulah ya. Dan kita juga melihat bahwa Gartner memprediksi bahwa solusi SASI ini kemungkinan akan diadopt sama company worldwide itu 40%, cukup besar ya. Nah, jadi mungkin biar teman-teman atau sobat Metro Data nggak penasaran, sebenarnya SASI itu apa sih, Mas? Sebelumnya thank you Bro Gorby udah ngundang kita berdua nih. Ini memang invitation yang tadi kan bilang kita spesial ya. Ya menurut kita juga Metro Data spesial sih buat kita. Makanya kita mau hadir di sini untuk diskusi terkait SASI. Jadi memang betul sekali di 2018 Gartner memang ada prediksi lah ya, prediksi. Jadi memang membawa nama SASI atau Secure Access Service Edge. Nah, itu memang yang mempopulerkan Gartner, yaitu di 2018. Prediksinya pun terbukti. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, kita di 2019-2020 itu COVID, ya kan? COVID hit us gitu loh. Jadi sebenarnya prediksinya Gartner itu melampaui prediksinya dia, karena Gartner tidak memprediksi adanya COVID kan, gitu. Tapi COVID terjadi. Jadi adopsi terhadap Secure Access Service Edge ini menjadi masif. Jadi prediksinya itu sebenarnya melebihi dari apa yang Gartner prediksikan di 2018 karena COVID. Jadi driver utamanya sebenarnya COVID, gitu kan. Nah, apa sih yang terjadi pada saat waktu COVID itu? Jadi yang terjadi pada waktu COVID adalah banyak organisasi tidak siap waktu itu untuk bertransformasi terhadap keadaan tersebut. Nah, makanya mereka organisasi ini mencari-cari solusi. Nah, salah satu solusi yang dilihat pada waktu COVID adalah untuk menjalankan bisnis mereka ya tetap produktif adalah SASI. Nah, SASI sendiri sesuai dengan namanya Secure Access Service Edge, di mana Gartner sebenarnya sudah menjelaskan SASI sendiri itu sebenarnya architectural approach, pendekatan arsitektural. Jadi bukan satu solusi untuk semua, tidak. Gitu. Jadi itu architectural approach atau pendekatan secara arsitektur yang di dalamnya itu terdapat dua komponen. Jadi Secure Access Service Edge ini secara solusi gitu ya, kita bicara solutioning itu dibagi menjadi dua pilar. Pilar yang pertama itu adalah network, pilar yang kedua adalah security. Dan komponen utamanya adalah dua pilar ini, network dan security, itu di-deliver as a service. Jadi cloud deliver services, network di deliver as a service, security di deliver as a service. Nah, di dalam komponen network sendiri itu ada banyak, gitu. Ada fungsi SD-WAN, ada fungsi EQoS atau bandwidth limiter atau bandwidth management, kita lebih familiar, dan feature function lainnya. Di sisi security, kita bisa bilang banyak juga sebenarnya karena di dalamnya pun ada secure web gateway, ada zero trust network access atau VPN replacement lah ya kita sebutnya, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi ada fungsi-fungsi security yang dijelaskan oleh Gartner yang dibutuhkan
dan ada fungsi network as a service yang dibutuhkan juga untuk menciptakan eee eee, secara komplit menjadikan itu adalah SASI gitu loh. Nah, makanya kalau kita bicara dari segi atau kita kalau bicara ke customer gitu ya, SASI strateginya seperti apa? Balik lagi karena ini architectural approach atau pendekatan secara arsitektural, jadi mereka juga atau organisasi biasanya merencanakan ini dalam fase atau journey, perjalanan menuju complete SASI adoption gitu kan. Jadi tidak tidak satu solusi di-install udah beres gitu loh, tidak. Jadi, masing-masing komponen harus diperhatikan sesuai dengan roadmap atau plan-nya si organisasi tersebut. Kemudian diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira itulah, briefly tentang SASI itu sendiri. Oke, terima kasih Bro Agustinus. Jadinya kita sudah ada gambaran sedikit ya, sebenarnya SASI itu bukan satu solusi gitu ya, tapi lebih ke architectural approach, di mana ini meng-cover nggak hanya dari sisi connectivity-nya, dari sisi network, tapi yang utamanya adalah justru di keamanannya gitu. Nah, jadinya mungkin untuk sobat-sobat Metro Data nih ya, yang mau memulai journey gitu ya, tadi kan ini semuanya journey gitu ya, bukan single phase semuanya langsung terdeploy. Paling mudah itu kita untuk mengadopsi konsep SASI ini, kita bisa start di mana sih? Itu pertanyaan yang bagus banget, Bro Gorby. Jadi, kalau based on experience kita, ngobrol dengan banyak customer kita ya, yang paling mudah itu atau yang paling cepat diadopsi sebenarnya adalah Zero Trust Network Access, gitu, atau ZTNA. Apa itu Zero Trust Network Access? Sebenarnya ini adalah enhancement dari VPN sebetulnya. Makanya kita sebut sebenarnya di dalam use case-nya ZTNA itu adalah VPN replacement atau VPN refreshment, gitu. Kalau VPN kan orang-orang udah tahu lah ya, itu apa, virtual private network. Balik lagi ke COVID, begitu COVID hits, ya orang-orang kan kerjanya dari rumah, ya kan, atau punya flexibility terhadap lokasi di mana mereka bekerja, gitu kan. Tetapi, organisasi atau corporate gitu juga tahu secara pasti kalau mereka harus di-secure-in, gitu kan. Salah satunya dengan mengimplementasikan VPN. Tapi pada waktu COVID terjadi, mereka tidak siap. Kenapa? Karena, biasanya organisasi itu menyiapkan VPN users gitu ya, atau VPN infrastrukturnya mereka itu paling cuma 20% sampai 50% dari total employee-nya mereka, gitu. Karena yang bekerja dari rumah tidak banyak, dulu kan bekerjanya di kantor semua gitu. Nah begitu COVID hits, 100% semua di rumah, gitu kan. Nah, infrastruktur yang mereka build atau VPN, solusi yang mereka terapkan itu tidak mencukupi, gitu pada waktu itu. Nah makanya Gartner, mengeluarkan transaksi gitu ya, kemudian salah satu yang mudah untuk diimplementasikan ya sebenarnya adalah ZTNA. Konsepnya seperti apa? Konsepnya sama seperti TVN sebenarnya, cuma deliver as a service dengan banyak capabilities, yang relevan lah, terkait bagaimana cara user mengakses corporate application atau internet application gitu ya, yang relevan gitu kan. Karena VPN itu dulu kan kita bicaranya, intention-nya adalah untuk user mengakses private application gitu. User di luar mau connect ke private application yang ada di data center, mereka connect VPN. Tapi kan sekarang udah berubah ya, nature data behavior dari usernya sendiri itu sudah berubah. Mereka nggak cuma mengakses, private application aja gitu loh. Mereka juga mengakses internet application, which is di mana organisasi juga build application mereka sekarang ada yang private, ada yang public, gitu kan. Mau itu internet access, mau itu internet application ataupun private application, kita put security function yang relevan di situ, gitu loh. Jadi nggak sembarangan gitu kan, bukan sesuatu hal yang dulu kita punya gitu ya, terus kita terapkan aja karena balik lagi menurut saya relevansi terhadap behavior yang ada dilakukan oleh employee sekarang itu kita harus put in place atau, sesuai atau sync dengan security capabilities yang nantinya akan diimplementasikan, gitu Bro. Ya jadi menarik ya, jadi kalau kita ngomongin security, nah jadi, kita sudah establish nih, jadi dengan kondisi, budaya kerja yang sudah berubah semenjak pandemi, yang tadinya semuanya full, semua kerja dari kantor, sekarang bisa kerja anywhere gitu ya. Dengan SASI itu kita bisa bantu supaya karyawan-karyawan kita atau employee yang kerja
baik di kantor atau di rumah atau even di cafe, itu punya connectivity-nya. Baik itu ke internal apps atau ke internet. Jadi sudah kita punya visibility, kita juga bisa atur gitu ya, akses mereka bolehnya kemana atau enggak. Namun saya tertarik tadi ada dimension security-nya. Nah, jadi dengan kita implement si sesi ini, security control apa sebenarnya yang bisa kita terapkan gitu ya untuk workforce kita yang kerjanya sudah hybrid ini, Mas? Jadi sebagai background lah ya, kita bicaranya sebagai, sebelum menuju ke security controls yang bisa kita terapkan gitu ya, sebagai background. Jadi, balik lagi aku emphasize, lebih gitu ya, jadi behavior dari user sama organisasinya sendiri sebenarnya udah berubah. Jadi user oke lah ya, kita bicara user sekarang bisa work from anywhere gitu kan, dan ini nggak akan berubah dalam waktu dekat, kondisi ini. Kenapa? Karena bring productivity. Gitu. Jadi anything yang bring productivity, ya itu nggak akan itu akan tetap diterapkan gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah kedua adalah behavior dari organisasi mengembangkan aplikasinya juga berubah. Yang dulunya ada di data center ya, kita gampang secure-nya ya, ada lokasinya data center, saya put firewall, IPS, segala macam security, solution in place itu untuk protecting, private application-nya dan gitu yang ada di data center. Nah, tapi sekarang dengan balik lagi driver-nya itu sebenarnya Covid gitu ya, digital transformation plan yang atau journey yang mereka sudah rencanakan itu dieksekusi kan. Nah, dieksekusi sehingga, salah satu impact-nya apa? Penggunaan public cloud gitu atau cloud solution gitu kan. Sehingga aplikasi yang tadinya di data center mereka menggunakan teknologi, cloud, dan mereka bisa mem-publish application-nya di mana saja, gitu. Baik itu IaaS, PaaS, ataupun SaaS. Nah, karena menggunakan cloud technology gitu atau cloud, adoption yang tinggi, menyebabkan user itu atau si organisasi tidak mengetahui aplikasi mereka di mana. Bisa di mana saja kan, jadi user-nya di mana saja, aplikasinya di mana saja. Nah, ini mengerucut ke pertanyaan Bro Gorby terkait security feature atau function apa yang, bisa diterapkan oleh SASI. Jadi yang pertama, akses lah ya, kita bicara akses kontrol, gitu. Kalau kita bicara akses, dengan, penjelasan di belakang Zero Trust Network Access, yang paling pertama harus diterapkan adalah least privilege access, gitu. Jadi kalau kita bicara konsep, Zero Trust adalah kita memberikan akses seminimal mungkin, gitu ya, seminimal mungkin, terhadap apa? Terhadap user-nya siapa, gitu ya. Kita lakukan verification terhadap user, terhadap application, dan terhadap device-nya, gitu. Jadi kita bisa identify, 3 faktor, gitu ya, user, device, dan application, gitu. User behavior kita lihat gitu kan, behavior seperti apa. Kalau dia memang user-nya sudah oke, baru kita cek device-nya apakah authorized atau tidak device-nya gitu. Karena mereka bisa aja pakai device apapun itu kan. Dan yang ketiga adalah application. Nah, yang menarik terhadap application adalah teknologi atau, engine yang digunakan atau bagaimana cara orang membuat application sekarang ini juga very dynamic sebetulnya. Mau itu di private application ataupun di, internet application atau cloud application gitu kan. Makanya kita masukkan ke dalam, verification yang akan kita lakukan terus-menerus terhadap identity, terhadap device gitu loh. Nah, application juga kenapa? Karena kita bicaranya terhadap relevansi atau, reliability fungsi gitu ya terhadap, identifikasi ini gitu. Jadi kalau let's say Agus bagaimana bisa kita tahu Agus adalah selalu Agus? Intinya seperti itu. Device, bagaimana cara kita tahu device itu memang punya Agus gitu kan, gitu loh, atau punya corporate lah ya kita bicaranya manage device. Nah, aplikasi ini ya paling yang menurut saya juga penting. Bagaimana kita tahu application yang diakses itu memang application tersebut. Nah, kenapa aku bilang hal seperti ini, karena sekarang aplikasinya dinamis. Masalahnya itu application-nya very dynamic gitu ya. Yang gampang, kita bicara yang gampang, mungkin yang mungkin teman-teman Metro Data gitu ya, familiar dengan TikTok, Instagram gitu ya, any social media. Itu merupakan internet SaaS application sebetulnya kan. Nah, kita juga tahu ya, seminggu sekali lah gitu atau berapa hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali selalu ada updates.
bug fixes gitu, features baru ditambahkan di fungsi-fungsi dari application tersebut kan gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengidentify atau kalau kita tidak bisa mengidentify secara pasti itu application-nya, maka yang terjadi adalah apa? Reliability dari fungsi terhadap akses kontrolnya itu jadi berkurang, gitu loh. Let's say Facebook, TikTok lah ya, kita bicara TikTok. TikTok kan banyak versioning ya, version 1, version 2, version 3, dulu nggak bisa post comment, sekarang bisa post comment gitu kan. Itu selalu updated jadinya. Nah, security technology yang lama, itu yang signature base, itu pasti kejar-kejaran tuh, ngerti nggak? Jadi kalau dia kenal TikTok versi 1, begitu TikTok keluar versi 2, entah kapan gitu ya, dia nggak punya signature-nya, gitu. Jadi TikTok tidak lagi dikenal sebagai TikTok. Gitu. Nah, di security kita atau di SASI kita atau di Zero Trust Network Access kita terhadap fungsi akses atau Zero Trust Network Access, kita lakukan secara terus-menerus verifikasi terhadap application nih. Jadi mau dia updated, mau dia apapun itu ya, fungsi baru, major release, bug fixes segala macam, kita tetap kenal TikTok adalah TikTok. Gitu. Karena kita bicaranya security policy kan. Agus mengakses TikTok boleh atau tidak? Gitu, kalau boleh ya TikTok yang harus di-identify kan, kalau dia bukan TikTok ya tidak akan boleh gitu loh, jadi relevansinya di situ. Nah, selain Zero Trust Network Access, verification terhadap identity device dan application, kita juga masukkan security inspection di situ. Nah, security inspection-nya seperti apa? Banyak, kita punya security subscription sekarang itu ada 6 ya, tolong koreksi ya. Jadi ada URL filtering atau biasanya ini fungsi utama dari Secure Web Gateway. Kemudian threat prevention gitu ya, kemudian zero day prevention gitu, DNS security, dan beberapa capabilities lainnya gitu. Dan engine yang kita gunakan di belakang ini semua atau security inspection kita itu AI based gitu. Makanya kita muncul dengan term precision AI sebenarnya. Jadi precision AI-nya kita itu sebenarnya kombinasi dari AI functionality atau capabilities yang relevan diterapkan di security features kita gitu. Nah, jadi udah ya, jadi kita provide Zero Trust Network Access, kita lakukan verification terhadap device ID user dan application, kemudian security inspection di semua user dan di semua aplikasi, gitu intinya. Nah, aku stop di situ, pause di situ, mungkin Bro Gorby ada pertanyaan lagi terkait apa yang sudah saya jelaskan. Ya, menarik sekali ya. Jadi solusi SASI tadi booming-nya pas pandemi itu ya. Kalau aku ngelihat penjelasannya gimana cara kita me-make sure bahwa akses dari employee itu menuju either aplikasi internal atau ke internet itu aman, kurang lebih konsepnya mirip ya. Kayak kita ingat ya, mungkin pas zaman pandemi teman-teman juga kalau ke kantor harus ada dicek dulu nih. Benar sih, ID-nya benar, Gorby yang masuk gitu ya. Cuma pas masuk dicek dulu suhu, cek dulu rapid test gitu. Kalau memang lagi sakit, kedetek misalnya suhunya 38 nih, nggak boleh masuk. Mungkin sama dengan penerapan Zero Trust ya. Even though secara authentication benar, ini Gorby yang masuk. Tapi device-nya itu ternyata posturnya jelek gitu ya. Itu bisa menjadi decision maker-nya si ZTNA untuk menentukan nih, oh Gorby nggak boleh akses dulu gitu ya. Dan mungkin aku tertarik nih, jadi untuk kita menerapkan SASI ini itu deployment-nya bisa dalam berupa apa sih secara realnya gitu ya di sisi user? Oke, baik, thank you Bro Gorby, mungkin saya akan bantu jawab. Ya benar memang tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Agus sebelumnya ya bahwa, SASI Palo Alto salah satu penerapannya adalah untuk ZTNA, Zero Trust Network Access. Terus kemudian ada pertanyaan dari Bro Gorby, gimana nih cara kita bisa pakai ZTNA ini? Kita sebenarnya punya beberapa pendekatan, melalui agentless itu. Tapi kita punya pendekatan yang sangat unik yang tidak dimiliki produk SASI lainnya, yaitu adalah dengan Security Enterprise Browser atau Secure Enterprise Browser. Nah, jadi kita 2-3 bulan lalu kita barusan launching produk atau launching features baru, namanya adalah Prisma Access Browser. Ini adalah sebuah browser yang akan menjadi tempat kerja buat organisasi ya. Mungkin background-nya adalah setiap organisasi sekarang
saya yakin aplikasi enterprise mereka 80% lebih itu adalah web based. Pasti. Kenapa? Karena banyak aplikasi-aplikasi yang sifatnya dulu client server, sekarang solusi itu pun berkembang menjadi web based. Dengan kemudahannya user hanya butuh browser, dia kemudian bisa bekerja. Nah, tapi bagaimana kita bisa pastikan bahwa browser yang digunakan itu adalah browser yang aman? Nah, Prisma Access Browser menjadi solusi ke organisasi bahwa dengan enterprise browser kita bisa siapkan atau sediakan workplace ya atau tempat kerja bagi setiap karyawan untuk mengakses aplikasi, baik itu aplikasi internet, SaaS ataupun private secara aman. Aman ini kita bisa lihat atau kita bisa kontrol dari 3 hal. Pertama dari sisi akses kontrolnya. Dari browser yang kita sediakan, kita akan bisa kontrol berdasarkan capability yang tadi sudah di-mention. URL kategorinya, anti malware-nya, terus kemudian ada juga terkait dengan DNS security-nya. Nah, itu sudah ada dalam akses kontrol di browser untuk menentukan apakah website yang kita kunjungin ini malicious website atau tidak. Nah, selain akses kontrol, kita juga punya capability data kontrol di browser tersebut. Yes, jadi browser ini juga sebagai salah satu solusi kita terhadap jawaban data loss protection itu ya. Nah, apa capability di situ? Misalkan dengan Prisma Access Browser kita bisa isolate atau kita bisa cegah supaya data konfidensial tidak keluar dari browser tersebut. Nah, nanti penerapannya akan kita bahas ya, akan seperti apa pada penerapan legalnya. Tapi intinya adalah dalam browser kita punya akses kontrol, kita punya data kontrol, dan terakhir adalah kita punya browser yang bisa di-customize dan di-hardening. Nah, ini tentunya menjadi jawaban atas sekarang banyaknya celah keamanan yang terjadi pada browser-browser umum. Kalau kita lihat di tahun 2024, sebut saja Chrome itu ya, Chrome browser yang menjadi common browser yang setiap orang pasti punya di laptopnya. Itu punya critical vulnerability mungkin saya bisa bilang lebih dari 5 di tahun ini. Dan critical vulnerability itu harus diupdate. Itu yang kritikal ya. Itu critical, itu very critical. Dan sebagus apapun proteksi di endpoint tersebut, kalau ternyata browsernya mendeliver critical vulnerability, berarti ada resiko di sana. Dan itu tidak bisa kita kontrol karena browser akan bisa di-download sendiri, akan bisa digunakan sendiri oleh masing-masing user gitu ya, tanpa ada kontrol dari organisasi. Nah, karena itulah Prisma Access Browser merupakan solusi enterprise browser yang bisa dikontrol oleh suatu organisasi untuk digunakan dan mendapatkan visibility penuh terhadap aktivitas user atau employee organisasi tersebut. Wah, cukup menarik sekali ya, Mas. Jadi sebenarnya simpel ya. Konsepnya simpel, kita cuma memberikan browser untuk karyawan gitu ya. Tapi dengan browser Prisma Access Browser ini kalau saya lihat udah mengencompass beberapa aspek security. Itu ya, mulai dari list privilege-nya dapat. Dari URL filteringnya, jadi kita bisa mengatur supaya si karyawan nih mengakses website yang clean gitu ya misalnya. Terus dari sisi data protection-nya juga dapat gitu ya, karena memang disegregasi gitu ya antara sisi user sama yang data yang punya company gitu. Jadi secara nggak langsung juga sebenarnya private access browser ini juga mendukung untuk kepatuhan PDP juga sebenarnya kalau kita ngelihat ya gitu ya. Dan juga menarik nih Mas, kalau misalnya kita ngomongin perubahan budaya kerja, tadi kita ngomongin untuk karyawan internal gitu ya. Nah, tapi kita tahu sekarang untuk organisasi dituntut untuk agile misalnya, sehingga yang bekerja di environment kita tuh nggak hanya karyawan internal aja. Apakah kalau saya ngeliat ini bisa nggak sih kita apply dengan use case kalau misalnya si perusahaan itu kerjasama dengan third party contractors atau misalnya juga ada use case lain nggak sih mungkin untuk Prisma Access Browser ini bisa diterapkan di mana Mas? Baik, pertanyaan bagus sekali dari Bro Gorby.
Ya, memang BYOD atau kontraktor itu adalah menjadi use case utama dari Secure Enterprise Browser ini. Kenapa? Karena dengan Secure Enterprise Browser ini, organisasi menjadi tidak khawatir harus melakukan kontrol terhadap aset-aset yang sebenarnya bukan milik organisasi tersebut. Misalkan organisasi mempunyai kontraktor ya dalam hal untuk melakukan maintenance terhadap kebutuhan IT-nya. Nah, tentunya dari pihak kontraktor tersebut akan menyediakan perangkat-perangkat atau laptop yang tidak di-manage oleh organisasi tersebut. Karena kepemilikannya adalah itu milik kontraktor tersebut. Nah, dengan Prisma Access Browser, kontraktor tersebut hanya perlu menginstal browsernya di semua perangkat, bisa Windows ataupun Mac gitu ya. Dan dari perangkat tersebut akan bisa langsung mengakses ke aplikasi-aplikasi yang diizinkan oleh perusahaan tanpa membangun VPN itu ya. Jadi kontraktor bebas menggunakan device apapun, kita bisa sebut punya device freedom gitu. Nggak harus ditentukan device-nya A, B, C, D. Tetapi dari sisi organisasi bisa memastikan bahwa kontraktor ini hanya mengakses data yang diizinkan dan bisa melakukan kontrol terhadap data apa saja yang boleh diambil. Contohnya, kalau perusahaan ingin memastikan kontraktor ini tidak boleh melakukan screenshot terhadap data. Itu bisa dilakukan karena capability dari browser bisa melakukan screenshot prevention. Nah, jadi dalam aktivitas data exfiltration atau pencurian data yang biasa dilakukan oleh third party, kontraktor, itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan capability ini. Nah, ada juga beberapa use case terkait dengan pencurian data ini nggak hanya dari screenshot, tetapi juga kadang difoto secara fisikal gitu ya. Oh ya. Ya, dan itu solusi yang saat ini sangat susah ya, solusi untuk mengatasi itu sangat susah karena nggak mungkin kita memprevent orang memfoto dengan handphone dan sebagainya. Nah, dengan browser ini kita bisa lakukan watermarking terhadap website yang sedang diakses si kontraktor tadi. Jadi kalau misalkan kontraktor ini tadi merupakan kontraktor untuk vendor IT, sedang mengakses firewall configuration. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada screenshot tadi sudah bisa lihat. Memastikan supaya tidak bisa difoto, kita menghadirkan watermarking. Jadi kalau ada yang memfoto browser tadi, maka akan ada informasi siapa username dan tanggal berapa foto itu dilakukan. Nah, itulah yang sangat tepat digunakan untuk kontraktor atau bahkan BYOD, bring your own device ya. Gitu, tanpa harus membangun atau bergantung pada teknologi yang namanya VPN. Gitu. Mungkin aku tambahin dikit. Jadi watermarking-nya juga sangat menarik karena kita lakukannya itu di browser level. Jadi customer atau organisasi tidak perlu mengubah atau mengalter application mereka untuk provide watermarking. Jadi any application yang kita bisa buka di web itu kita bisa watermark. Gitu, tanpa harus mengalter atau mengubah dari application itu sendiri. Dan fleksibel ya, kita nggak mungkin semua yang dimuncul di website kita watermark. Jadi kita bisa do selective watermarking untuk spesifik application yang memang penting aja untuk organisasi tersebut. Gitu, Bro. Cukup menarik ya Mas. Jadi selain kita bisa terapkan untuk mengamankan akses third party contractors, juga bisa diterapkan untuk user-user yang sudah BYOD. Jadi membawa device-nya mereka sendiri ke environment kantor. Namun nih Mas, untuk sobat-sobat Metrodata mungkin penasaran nih, sebenarnya company kita cocok nggak sih untuk menerapkan sesi ini atau si Zero Trust ini gitu ya. Dan kalau misalnya cocok, ini kita cocoknya diterapkan di area apa sih sebenarnya Mas? Oke. Ya, mungkin saya akan menjelaskan juga buat sobat-sobat Metrodata ya bahwa BYOD atau kontraktor ini pada real case-nya adalah bisa digunakan apabila organisasi tersebut memiliki misalnya call center gitu ya. Call center yang tentunya pasti dioperasikan oleh kontraktor atau oleh pekerja kontrak ya. Nah, kemudian juga ke organisasi pemerintahan mungkin yang memiliki layanan ke unit-unit lain gitu ya.
itu juga cocok karena tentunya kita nggak mungkin mengkontrol semua unit. Kita hanya memberikan bagaimana mereka bisa mengakses layanan dari public service itu secara aman gitu ya. Nah, tentunya itu yang menjadi organisasi atau menjadi tempat yang cocok untuk mengadopsi Secure Enterprise Browser ini, gitu. Ya mungkin aku bisa tambahin sedikit Bro Gorby. Jadi seperti yang Wahyu sempat jelaskan tadi. Nah kalau secara spesifik sih sebenarnya tidak ada lah ya. Itu kita bicaranya tidak ada customer yang tidak cocok dengan solusi ini sebenarnya. Karena semua organisasi di semua verticals, mau itu di banking, di healthcare, mungkin state-owned enterprise juga ya kita bisa bilang, di manufacturing, food and beverage, mereka pasti sudah punya IT infrastructure in place, gitu kan. Pasti sudah meleverage gitu kan. Nah, segala macam akses atau behavior user-nya yang mengakses application dan butuh, security di situ gitu ya, kita bisa di situ sih. Makanya sekarang kalau kita bicara SASE, salah satu driver-nya adalah perimeter area. Kita bicaranya perimeter area yang lagi sekarang abu-abu. Kenapa aku bisa bilang abu-abu? Balik lagi, dulu kita kerja di kantor ya, perimeter area itu ada di office yang internet facing, kita put firewall di situ, gitu. Nah sekarang abu-abu, abu-abu kenapa? Karena usernya di mana aja, aplikasinya di mana aja. Mereka jadi perimeter masing-masing gitu loh, yang menghadap ke internet akses gitu ya. Apapun yang menghadap ke internet akses, ya itu kita jadi perimeter. Jadi setiap user itu punya perimeter sendiri, setiap application punya perimeter sendiri. Jadi perimeter areanya expanded. Nah, kalau perimeter areanya expanded, kita bisa implementasikan gitu loh. Solusi Zero Trust Network Access ini yang punya deliver capabilities yang sangat fleksibel sebenarnya. Jadi use case-nya apa, nanti teman sobat-sobat Metrodata mungkin bisa ngobrol juga dengan kita kan gitu loh. Use case apa sih yang relevan, use case apa, karena tiap-tiap customer atau tiap-tiap organisasi punya different priorities, punya prioritas yang berbeda-beda. Nah, karena prioritasnya berbeda-beda, kita biasanya bicaranya tentang use case yang relevan terhadap prioritas tersebut gitu. Nah, umumnya kita sih pasti bikin di situ, karena kita punya flexibility di luar dari security capabilities yang tadi kita sempat bilang ya. Kita punya flexibility terhadap adopsi atau cara paling cepat, paling mudah untuk mengadopsi solusi kita tuh seperti apa, itu kita punya gitu loh, use case-nya. Gitu, Bro. Wah, keren ya. Jadi mostly seluruh company gitu ya, regardless ukurannya, bisnisnya apa, itu cocok ya mengadopsi untuk solusi SASE ini gitu ya. Nah, misalnya sobat-sobat Metrodata udah tertarik nih ya gitu. Kita mau mulai journey kita SASE starting dari beberapa solusi yang mungkin mudah diadopsi dulu. Namun ketika kita mulai implementasinya, ada nggak sih best practice yang harus diperhatikan oleh sobat-sobat Metrodata agar implementasi adopsi solusi SASE ini berjalan smooth dan sesuai dengan security guidelines yang ada gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi ada guideline yang harus diperhatikan ya dalam mengadopsi SASE. Jadi pertama adalah kita harus memilih dari metode SASE yang ada, mana yang paling cocok antara browser kah, dengan agent atau agentless gitu ya. Nah dari sana kita harus pastikan bahwa untuk bisa mengadopsi SASE, kita harus bisa memverifikasi usernya dengan identifikasi usernya. Tentunya peran MFA itu sangat penting. Percuma kita pakai SASE tapi kita tidak melakukan multi-factor authentication gitu ya. Jadi MFA harus ada. Kedua, SASE yang diadopsi harus mengenable yang namanya device posturing untuk memverifikasi apakah perangkat yang digunakan itu memang aman atau punya security risk tertentu gitu. Harus bisa kita identifikasi. Baru kemudian kita harus menyusun terlebih dahulu policy. Nah, di mana policy ini harus menggunakan metode positive security model. Artinya apa? Artinya adalah kita hanya allow aplikasi yang memang kita pakai. Yang enggak itu di block.
Baru kalau ada request user itu yang dibuka gitu ya. Itu merupakan best practice dalam penyusunan. Dan yang terakhir tentunya untuk sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, kita harus tetap bisa lihat dulu supaya kita nantinya punya solusi yang bisa tepat. Contohnya ada apa? Kadang kita punya solusi tapi tidak bisa melakukan decryption. Jadi kita tidak bisa melihat yang ada di dalam. Jadi kita harus melakukan SSL decryption terhadap solusi yang sudah kita pakai yaitu SASI supaya kita punya kontrol yang lebih, menerapkan best practice tadi, menghindari potensi-potensi kebocoran ataupun potensi-potensi membypass solusi security yang ada di organisasi tersebut. Nah, itu mungkin guideline dari kita ya. Identifikasi usernya dengan MFA, security posturing device-nya, kemudian positive security model dalam hal menyusun akses kontrol, dan yang terakhir adalah lakukan decryption untuk menghilangkan posibilitas bypass security tadi. Mungkin aku tambahin satu lagi sih yang menurut aku, penting gitu ya untuk informasikan. Jadi selain dari best practice apa yang sudah Wahyu sampaikan ya, menurut aku yang paling penting lainnya adalah single vendor. Gitu. Kan kita bicara banyak security capabilities di situ ya, secure web gateway, zero trust network access, kita belum bicara DLP lebih spesifik gitu kan. Nah, banyak sekali security vendors yang bermain di point solution ini gitu. Dan bayangkan kalau customer harus menginstal semua, memonitor semua, memberikan policy set di semua solusi tersebut, berbeda-beda konsol, management wise, complexity itu juga penting, complexity sama belum lagi cost sih gitu. Nah menurut aku, yang paling penting atau best practice-nya adalah tetap single vendor. Jadi satu vendor yang bisa memiliki semua fungsi-fungsi di sini gitu loh yang tadi kita sempat jelaskan. Kenapa? Dari segi cost itu akan jauh lebih efektif, dari segi operation itu juga akan jauh lebih efektif, dan dari security karena kita bergantung pada satu single vendor, dia harus punya reputation sama reliability terhadap capabilities yang mumpuni untuk enterprise, gitu loh. Jadi, menurut aku single vendor ini juga best practice sekarang ini, gitu. Dibandingkan multi, vendor, solution implemented di customer, karena itu akan beri banyak sekali, kekurangan sebenarnya, gitu Bro. Oke. Wah, seru sekali ya berarti ya. Jadi dengan solusi SASE dari Palo Alto, ini ibaratnya udah menjadi seperti one stop shop gitu ya. One stop shop, single vendor, sehingga capability yang kita butuhkan itu di-package dalam satu solusi, satu konsol, sehingga memudahkan dari sisi operasional juga, dari sisi cost, dari sisi enablement juga, dari sisi user ya, sehingga learning curve-nya nggak terlalu banyak nih. Belajar solusi SWG-nya di brand A, solusi yang VPN-nya di brand B gitu ya. Ini semua kita bungkus jadi satu. Jadi sangat menarik ya. Sehingga untuk sobat-sobat Metro Data yang sekarang sedang mencari bagaimana kita bisa meng-enhance lagi cara kita mengakses aplikasi internal, aplikasi eksternal juga lewat internet gitu ya. Dan mencari bagaimana caranya kita punya satu single solution untuk memanage itu semua. Mungkin kita bisa explore lebih lanjut solusi Palo Alto Networks gitu ya, solusi SASI-nya. Oke, cukup menarik ya. Jadi dengan berubahnya budaya kerja kita yang tadinya work from home, sekarang work from anywhere gitu ya. Dan kita tetap butuh visibilitas, kita butuh security juga. Dan untuk teman-teman sobat-sobat Metro Data yang sedang mencari bagaimana kita bisa mengamankan hybrid workforce ini, mungkin salah satu jawabannya adalah Palo Alto Networks ya. Gitu ya. Oke, Satunya jawaban. satu-satunya jawabannya. Oke, nah jadi sebelum kita berpisah dengan sobat-sobat Metro Data, mungkin dari Bro Wahyu atau Bro Agus ada pesan-pesan terakhir kah? Mungkin dari aku ini aja sih, jadi, mungkin 30 menit sih a bit too fast lah ya untuk kita bisa, menjelaskan secara clear gitu ya terhadap solusi kita ini. Tetapi yang pasti adalah, kita sudah, coba jelaskan juga kan, cara paling mudah, teman-teman Metro Data bisa meng-identify, kebutuhan customer-nya teman-teman Metro Data terkait SASI seperti apa, salah satunya ya mungkin
Hintnya adalah Zero Trust Network Access, VPN replacement gitu kan, Secure Web Gateway. Nah, kita bisa totally address, challenges-challenges yang dihadapi oleh customer teman-teman Metrodata gitu ya, dan kita bisa bantu juga dari segi solutioning-nya. Itu aja sih, Bro, gitu. Ya, kalau dari saya mungkin simpel aja, security harus disederhanakan dan SASI menyederhanakan itu. Jadi karena banyak, breaches itu terjadi karena kesalahan konfigurasi, karena menggunakan multiple vendor dengan kompleksitasnya. Karena itulah security jangan dibuat susah, cukup Palo Alto Networks saja. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Bro Agus sama Bro Wahyu untuk insight-nya yang cukup luas terkait solusi-solusi apa sih yang bisa ditawarkan Palo Alto Networks untuk menjawab tantangan-tantangan cyber security yang ada, itu ya. Dan mungkin untuk sobat Metrodata, di sesi ini mungkin kita hanya membatas kulit-kulitnya gitu ya, membahas kulit-kulitnya saja gitu ya. Dan teman-teman sobat-sobat Metrodata yang mau tahu lebih lanjut sebenarnya secara detail apa saja sih yang bisa ditawarkan oleh Palo Alto Network Indonesia, jangan sungkan-sungkan untuk kontak, Metrodata juga, Palo Alto Networks Indonesia ya, karena kita siap untuk memberikan, produk update lebih lanjut, demo, even kalau sobat-sobat Metrodata ingin coba secara langsung di environment-nya sobat-sobat Metrodata, itu kita juga bisa membantu support itu semua. Oke, kalau begitu sekian episode kali ini. Sampai jumpa sobat-sobat Metrodata, sampai ketemu lagi di episode Metrodata Podcast selanjutnya. Oke, terima kasih.